murni hanya diperas saja keluar, itulah yang disebut extra virgin. Oke, perasan pertama dok ya, Perasan kalau pertama lebih itu ya. ini yang terbaik karena kandungan PUFA ya, PUFA itu polyunsaturated fatty acid ya, atau asam lemak tak jenuh ya, itu tinggi sekali di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abu Yusuf dalam kesempatan yang luar biasa, podcast Habat Sehat Nabawi. Very simple, sangat mudah. Penggunaan zaitun ini bisa tadi mencegah terjadinya hipertensi. Semakin bagus takwanya, semakin bagus imannya, insya Allah Allah mudahkan. Habatus sauda ya, nanti akan banyak ada. Hari ini kita akan membahas mengenai buah zaitun. Buah zaitun, buah yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat ya, bahkan lebih dikenal terlebih dahulu daripada habatus sauda ya. Akan tapi mungkin hari ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan buah zaitun ini, jenis-jenis zaitun, kemudian bagaimana cara pemakaiannya, apa manfaat-manfaat yang ada tentunya dalam perspektif medis maupun dari riset-riset yang telah dilakukan selama ini. Hari ini masih berbincang dengan Dr. Insan Agung Nugroho. Hari ini kita akan membahas mengenai masalah zaitun. Zaitun saya pun konsumsi dok, keluarga saya pun juga konsumsi. Saya rasa konsumsi itu bahkan sudah konsumsi yang memang rutin, baik itu dalam masakan, dalam segala macam gitu ya, diminum langsung gitu ya. Nah mungkin pada hari ini kita akan coba memberikan informasi lebih kepada para pemirsa, para teman-teman sahabat sehat Nabawi ini, bagaimana zaitun ini manfaatnya, kegunaannya, aplikasinya dan lain sebagainya. Saya mungkin akan tanya dulu yang pertama. Zaitun tentunya dikenal ada ekstrak virgin, ada pure, ada light, macam-macam ya. Ada pomace bahkan gitu ya. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan sebetulnya apa sih perbedaan di antara jenis-jenis tadi. Silakan dok, apakah itu dari sisi warna tentunya, mungkin ada sisi warna atau prosesnya dan lain sebagainya. Iya. Minyak zaitun memang dari prosesnya itu bertingkat ya. Bertingkat tuh tingkat pertama itu adalah hanya dengan diperas biasa secara mekanik ya. Buah zaitun, jadi yang disebut minyak itu sebenarnya kan bukan getah ya, apa ya, airnya kalau buah ya. Diperas gitu ya. Nah iya, jadi murni hanya diperas saja keluar, itulah yang disebut extra virgin. Oke, perasan pertama dok ya, perasan kalau pertama lebih itu ya, populer jadi, ya. Ibaratnya hanya kita ngambil buah terus diperas secara mekanik, udah itu extra virgin. Ini yang terbaik karena kandungan PUFA ya. PUFA itu polyunsaturated fatty acid ya, atau asam lemak tak jenuh ya, itu tinggi sekali di situ. Nah ampasnya ini masih bisa diproses. Nah pemrosesan ampas ini tidak lagi bisa diperas karena kan diperas kan sudah habis. Tapi masih ada sisa minyak yang ada di dalam ampasnya itu. Nah untuk mengambil minyaknya lagi ada penambahan proses di situ, di mana gitu ya. Ada pemanasan, termasuk seperti minyak kelapa itu kan ada VCO yang cuma diperas saja, ada yang dengan santan yang digodok gitu ya sampai akhir. Nah ini sama, ini dengan pemanasan sehingga muncul zaitun yang perasan kedua istilahnya. Nah sebutannya memang macam-macam zaitun perasan kedua ini. Ada yang menyebut pure olive oil atau extra light olive oil. Nah kenapa disebut extra light? Karena memang warnanya lebih jernih, lebih menarik daripada justru dibandingkan dengan yang perasan pertama. Kalau perasan pertama memang agak lebih keruh, ya, kemudian butek juga agak butek ya. Terus termasuk aromanya dan taste-nya. Jadi taste yang extra light ini lebih enak, tidak rasa pahitnya, kemudian karena memang kandungan fenol, antioksidan, PUFA tadi itu, asam lemak itu memang itu yang menyebabkan rasa itu jadi memang agak sedikit kurang nyaman. Jadi perasaan pertama secara kualitas memang pasti lebih bagus ya? Lebih bagus, hanya secara taste kurang.
Tapi begitu jadi extra light atau pure itu rasanya lebih bagus, tapi kualitasnya turun. Nah, ampasnya yang dari extra light ini masih bisa diproses lagi. Itu dengan termasuk penambahan zat kimia, pemanasan lagi dan lain sebagainya. Pada intinya ini proses tambahan agar ampas yang kedua ini bisa dikeluarkan lagi minyaknya. Ini yang disebut sebagai pomace tadi itu. Nah, di sini memang banyak untuk itu ya, untuk apa namanya, kosmetik gitu ya. Betul. Jadi penggunaannya memang untuk kulit dan lain sebagainya. Nah, di sini bertingkatnya seperti itu. Oke. Kalau bicara tentang origin dong. Iya. Yang kita tahu bahwa penghasil zaitun tuh saya pernah baca itu tertinggi Spanyol. Iya. Ya, Spanyol, terus bahkan Italia pun juga ada, Turki pun juga besar. Iya. Aljazair, Mesir, gitu ya. Dan tapi kalau dari perspektif kita yang sering kita dengar nih Tursina. Iya. Nah, klaim Tursina itu kan ada yang bilang Bukit Sina di Mesir, ada yang juga bilang Tursina itu dekat Baitul Maqdis, kan gitu ya. Iya. Nah, itu gimana dong? Memang kalau origin itu masing-masing punya keyakinan masing-masing. Seperti misalnya keyakinan kenapa di Bukit Tursina, karena ada ayat yang bicara itu. Watini wa zaitun wa turi sini dan seterusnya. Sehingga dari Bukit Tursina ini yang terbaik. Tapi secara keseluruhan risetnya, di mana negara-negara Mediterranean ya itu mereka inilah yang lebih banyak konsumsi minyak zaitun. Negara-negara Mediterranean itu seperti ya tadi yang disebutkan Spanyol, Italia, kemudian Yunani, ya, itu kawasan Mediterranean. Itu yang menjadi objek riset selama ini, di mana negara-negara tersebut diriset kebiasaan makan, berapa minyak zaitun yang biasa mereka konsumsi, kemudian diriset selama sekian tahun penyakit apa yang selama ini banyak di bangsa lain tapi mereka tidak. Nah, itulah yang kemudian menjadikan orang itu menghargai minyak zaitun, karena ternyata terbukti di kalangan mereka yang negara-negara Mediterranean itu yang mengkonsumsi minyak zaitun secara retrospektif, maksudnya ya, artinya ini mereka kebiasaan sekian tahun gitu kan. Ternyata mereka lebih sedikit menderita hipertensi. Ternyata mereka jantung, lebih sedikit menderita penyakit jantung, stroke, kemudian penyakit-penyakit metabolisme seperti kolesterol. Kemudian juga termasuk angka-angka penderita kanker dan lain sebagainya itu mereka hitungannya sedikit. Nah, itulah yang kemudian menjadikan para peneliti ini bertanya-tanya, apa efek minyak zaitun itu terhadap kenapa mereka tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Nah, itulah yang kemudian diteliti. Nah, kalau masalah kandungan-kandungan, tentu saja masing-masing negara yang memproduksi minyak zaitun originnya tadi itu mereka kan punya certificate of analysisnya. Artinya sudah pernah ada komparasi itu, Dok? Terkait dengan origin sini gitu. Minyak zaitun memang unik ya. Uniknya itu pada musim-musim tertentu mereka ini kadang-kadang suka berubah. Baik berubah warna berubah komposisi ya, sehingga kita mengatakan ini lebih baik daripada itu memang agak susah. Belum ada satu riset khusus masalah itu? Kalau saya pribadi saya kurang begitu mengetahui ya, karena seperti contoh misalnya gini, pada musim tertentu warnanya agak kehijauan, kemudian ada lagi musim tertentu agak kekuningan, agak keemasan. Itu berkaitan dengan kadar klorofil. Misalnya kalau klorofilnya tinggi, maka dia akan warnanya sedikit kehijauan. Itu musim tertentu itu. Di musim yang lainnya, kalau angka klorofilnya agak turun, sehingga warnanya kuning keemasan. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan kandungan nanti ya, kandungan dan khasiat, sehingga memang dari satu varian saja beda musim sudah beda kualitas. Apalagi kalau ini beda lokasi, beda. Kemudian juga beda umur ketika panen. Ada zaitun yang masih muda, kemudian ada yang zaitun sudah apa namanya, istilahnya sudah tua ketika dipanen, itu pun juga kualitasnya berbeda ya. Betul. Baik, Masya Allah, kita baru mulai membahas masalah zaitun nih, luar biasa juga. Jadi ternyata memang bukan cuman konsumsinya orang Islam, Dok ya. Iya. Jadi zaitun ini juga menjadi konsumsi baik itu orang-orang di Eropa ya, dalam ini Mediterranean tadi ya, yang sudah menjadi kebiasaan dari mungkin beratus-ratus tahun yang lalu ya. Iya.
digunakannya. Jadi tentunya zaitun ini pasti menyimpan segudang manfaat gitu, sebagaimana memang di dalam Al-Quran pun itu dibicarakan, di-mention ya ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui sebetulnya zaitun ini apa. Dari sejak awal kita tahu zaitun ini dari mana, kemudian kualitasnya seperti apa gitu ya. Terus tadi jenis-jenis berdasarkan prosesnya, sehingga kita mengetahui cara penggunaannya bagaimana ya. Betul. Tentunya kita akan bahas lagi tentang penggunaan zaitun ini dalam kesempatan yang lain dengan Dr. Insan juga. Insya Allah nanti kita akan sampaikan dalam kesempatan yang lain. Salam sehat nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an.